Dia takut di taunting mungkin. Bertahun-tahun saya tinggal bareng sama dia, ini pertama kali. Bebas. Bot lu Dyer apa Radian? Ya, tapi sepertinya secara wave akan lebih unggul Yuka. Yuka unggul. Oke. Maksudnya lebih depan aja ya. Kita lihat ya, sama-sama sama-sama. Audio boleh tebelin dikit, Iqbal. Oke. Oh, Yuka udah menggunakan dead bench-nya. Oke, memakai skill untuk ambil range. Goda-godain tipis. Oke, Yuka sepertinya banget Yuka mulai kabur. Yuka kaget. Yuka tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia request Adovin dan dia yang harus mengalami kekalahan pertama. Nah, susahnya by one SF ini ketika kamu udah kena first blood, ini buat recovery agak susah. Karena dari apa namanya itu lingkaran-lingkaran ini satu dan itu namanya apa? Lupa. Skillnya apa? Energinya. Soulnya udah pasti otomatis bisa tidak oleh. Kita lihat apakah oke Lasinnya belum panik. Ya masih bisa Lasin. Ya hilang satu range creep. Ingat ya tidak boleh ada botol, tidak boleh ambil rune. Oh, Kita lihat. Buat penonton yang ngerti, yang nggak ngerti kalau hero yang dipakai mereka nih sama, tapi soulnya itu jumlah soulnya menentukan damage mereka. Ya, jumlah soulnya itu diambil dari seberapa sering mereka lasit. Ya. Satu lasit mau itu deny atau lasit sama dengan satu soul dan itu mempengaruhi damage mereka. betul sekali. Kita lihat ya, untuk lasit Yuka baru ngelasit 4 crit dan juga 3 crit dan 2 deny. 3 crew dan 3 deny. Oke. Masih diunggulkan oleh Iwot. Kita lihat. Iwot jauh sekali. Iwot jauh ya dengan 8 kill dan yang Dua jangan deny. lupa juga dia sudah melakukan 1 kill. Jadi sudah ada advantage dari Ibot. Yang amat sangat jauh memang ya. Dari segi level juga jauh sekali. Tower termasuk dong, segala macam. Ini pasti kelarnya kill duluan pasti, gue yakin sebelum tower. Oke kita lihat. Ibot Oke, main offensive ya. Ibot. Apakah mau mati Ibot? Ibot. Verifier. Iya. Ibot. Oke, kena dua tower. Tidak apa-apa. Oke, apakah akan dibalas karena sama-sama punya healing salve? Sayang sekali. Ibot memenangkan game Shadow Fiend-nya. Menangnya buat di game pertama. Telak. Kita lihat apakah dari sisi Yuka bisa mereset emosinya Ya. atau malah Ibot yang jumawa. Kita lihat ya. Bot lu kiri kanan. Oke, berarti sekarang sudah ditukar buat penonton. Untuk yang atas atau dari sisi kanan ini Yuka, dari sisi kiri ini Ibot. Jadi kalau dari layar, nah ini. Mau gue spill nggak nih dia observer objek gimana? Gimana letaknya ya? Ya, wardnya. Ops. No. Letakkan buat yang Oke, kita lihat ya. Ini pun boleh pakai. Enggak Enggak kan ya? kita nggak boleh. Botol pun enggak ya? Botol juga tidak. Inggris juga. Karena ini salah satu hero yang bergantung banget sama botol gitu. Betul. Sama mana? Ini sangat bergantung dengan mana ya. Jadi apakah kita lihat Jadi ketepatan skill amat sangat dibutuhkan di sini ya. apakah dua-duanya bisa melakukan ini apa namanya manajemen mana yang baik ya? Info skor sementara skor besarnya 1-0. 1-0 untuk Ibot. Ya. 1-0 untuk Ibot, kita mencari dua yang pertama. Jadi kita best of 3. Lihat menang kalahnya di mana. Pakai mata ya. Dengar tadi kan kita udah bilang. Kita juga udah ngomong ya. Jelasin peraturannya gimana. Satu Ibot bang. Cibai juga lu orang. Cuma itu aja buat Yuka sama Ibot. Ini yang nonton 100.000 orang lebih ya. Jujur ya. Ya. OTW 120.000. Ya, ini penonton-penontonnya udah mirip-mirip kalau lagi Dota Major ya. Final DPC lah. Oke, kita lihat sepertinya Yuka agak panik, range creeper kelepas ya. Iya. Lagi-lagi secara blockingan. Tapi ternyata dari oke, range creep didapatkan terlebih dahulu oleh Ibot. Secara posisi creep diunggulkan Ibot karena ada di high groundnya Ibot. Kita lihat. Ini hal yang saya benci kalau lagi main mid ya. Oke, masih dapat.
Oh berarti dari tadi Yuka yang diunggulkan dari tadi ya. Untuk Storm Spirit seperti Yuka lebih diunggulkan ya. Oke. Pasifnya masih terlalu ini. Sama-sama mau. Tapi kalau kita lihat Bung Jon, perbedaan mana di sini amat sangat kelihatan banget ya. Dimana Bung Yuka sepertinya kurang bisa menghemat mananya. Tapi begitulah ciri khas dari player support ya. Iya. Dia merasa mananya banyak ya, terbiasa untuk mananya banyak. Oke, secara creep, posisi creep diunggulkan oleh lagi-lagi diunggulkan oleh enggak, kalau ini udah ketemu di tengah, kita lihat secara lasik. Bolehkah tab-nya dimunculkan? Oh mereka yang bikin lobby ya? Oke, jangan pegang dulu lagi dia. Bisa dilihat ya ekspresi Yuka. Iya, Tidak akan mempedulikan kita ya. Dia sudah tidak peduli dengan entertain ya. Kasih laki-laki kompetisi apa yang dia suka, maka dia akan lupakan dulu. Dia tidak akan peduli dengan sekitarnya. Kamu kalau disuruh aku gini by 1CS, kalau mau dibilang Jot fokus dong baca live chat, aku bakal matiin live chat sama. Tapi ternyata ini Bung Yuka lumayan terpojok dari Ya, di tertekan. mana ada dari PSP ya. Tapi Main secara agresif. lasik masih saling ini ya, saling melawan. Masing-masing 14 lasik dan 3 deny dari sisi Ibot setidaknya. Kita lihat Ibot sudah membeli Bracer. Nah Bracer ini mempunyai status untuk regen HP ya. Apakah Yuka juga membeli item yang sama atau dia membutuhkan untuk membeli Red Band? Kita lihat ya, tidak ada kata sama sekali untuk menghibur penonton dari sisi player ya. Ini Magic Sword apa sih? Dua-duanya punya Magic Sword. Ini kalau lihat kayak gini, ini POV. Oke, sepertinya pemilihan yang menarik ya. Oke, sudah terjadi tapi Bung Yuka lebih memilih untuk menghindari peperangan yang terlalu dini. Tapi Yuka, Aduh, sayang sekali. masih belum ada ulti ya. Iya. Untuk mengejar Ibot dan Kalau nggak kita ini juga beli apa namanya itu lupa sih, nggak tahu. Bukan bracelet yang punya Yuka. Oh ini kan bracelet. Bukan. Panah menyala. Yang buat bracelet talisman talisman. Iya, pemilihan item yang menarik dari Yuka ya. Kalau Ibot kayaknya lebih memilih regen HP dan bertahan. Kalau Yuka lebih mentingin damage-nya ya. Magic Attack. Ya dan regen mana?
Taunting saja oleh Ibot di sini. Ya, ini akan mempertaruhkan salah satu program streaming Yuka ya, yaitu Yuklas. Anjing, pertaruhannya ternyata kita ada ini ya. Ada pertaruhan konten. Kita lihat orang yang menolak UI demi Dota. Kita harus lihat next itemnya Yuka apa. Apa harapan yang akan dibikin? Sepertinya dia kayaknya dari tadi di item kurir ya, dia sepertinya akan membeli bracelet. Tapi tiba-tiba saja. Oke, Kulet bisa. Oh, nice dream masih bisa. Boleh yuk, sekali lagi cicil yuk. Masih bisa. Ya, masih yuk. No mana. Oke, last hit. Oh, shit. Kalah. Oh mati di detik terakhir. Yuka 2-0. Kamera ke pecundang teman-teman, jangan kemana-mana. Dulu katanya ngajarin Emon main Dota. Malah jadi pro player. Bikin Yukles. Kalah sama Gondrong dari Bekasi, my friend. Setiap hari masih streaming, main Dota, main game MOBA. Temen gua sambil nge-DJ, masih bisa ngalahin lu.